semua, kembali lagi di Nirmala Explore Jakarta, edisi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ayo ikutin kita. Museum yang dibangun di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta Pusat ini didirikan pada tahun 1927. Nah, luas tanah dari museum ini adalah sekitar 3.914 meter persegi dan luas bangunannya sekitar 1.138 meter persegi. Nah, di mana gedung ini itu dibangun dengan arsitektur rancangan Eropa oleh Belanda. Jadi ini adalah ruang pertemuan guys. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Maida di kediamannya sekitar pukul 10 malam. Sepulang dari Rengas Dengklok, mereka menjelaskan kepada Maida tentang akan diadakannya pertemuan untuk persiapan menjelang Indonesia Merdeka yang dilakukan di ruang pertemuan ini. Oke, jadi di sini adalah ruang di mana tempat dirumusannya naskah proklamasi pada dini hari menjelang pukul 3 pagi. Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo memasuki ruangan ini untuk merumuskan konsep naskah proklamasi. Setelah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo disetujui oleh hadirin, Bung Karno meminta agar Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut di ruang bawah dekat dapur, dengan ditemani oleh BM Diah. Pada saat pengetikan, Sayuti Melik melakukan pengubahan 3 kata. Kata tempo menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, berubah lalu juga penulisan hari, bulan, dan tahun. Lalu setelah diketik, Soekarno dan Bung Hatta menandatangani teks proklamasi di atas piano ini. Nah, jadi ruang ini adalah tempat disetujuinya konsep naskah proklamasi yang didatangi oleh beberapa orang, yaitu sekitar 40-50 orang. Ini adalah beberapa tokoh yang hadir pada pengesahan naskah proklamasi. Nah, ruangan ini juga tempat disahkannya naskah proklamasi yang ditandatangani oleh Ir Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Peristiwa ini berlangsung pada hari Jumat 17 Agustus 1945 yang bertepatan pada bulan suci Ramadan. Lalu di sini ada naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Selamat siang Pak, kalau boleh saya tanya nama Bapak siapa? Saya Yurwansa, saya udah lama sini 5 tahun kerja di sini, saya dari tahun sini. Ingin bertanya Pak, untuk peristiwa yang terjadi di gedung ini kan sangat bersejarah tentang perumusan teks proklamasi. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan misalnya di sini ataupun di tempat lain untuk mengenang peristiwa itu? Ya, ada, kita jadi setiap tanggal 16 Agustus kita ngadain mata partilas. Ya, partilas itu untuk mengenang sejarah museum ini ya, dari awal perumusan naskah ini sampai selesai. Nah, di situ acaranya banyak itu dari ada drama kolosal, ada musik juga ada. Sana kita rame banyak, itu ini kita jadikan untuk umum jadi bisa lihat, bisa tonton tanpa biaya. Iya. Baik Pak, makasih banyak Pak. Ya. Pada ruangan ini terdapat berbagai penjelasan yang mengisahkan tentang peristiwa yang mengakhiri Perang Dunia Kedua, yaitu ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di 2 kota Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kedua kota tersebut dengan ketinggian hampir 10.000 meter. Bom atom yang diberi nama Little Boy ini dengan panjang 3 meter dengan lebar 71 cm dan berat 4.000 kg dibawa oleh pesawat B-29 Enola Gay. Nah, bom ini menyebabkan banyak korban jiwa dari masyarakat Jepang sendiri. Banyak dari mereka yang meninggal dunia dan bahkan luka-luka ataupun cacat seumur hidup. Jatuhnya bom atom di 2 kota yaitu Hiroshima dan Nagasaki tersebut menyebabkan Jepang pada 14 Agustus tahun 1945 menyerah tanpa syarat pada sekutu. Dan pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato di radio NHK yang dikenal sebagai siaran suara Kaisar Hirohito dan membacakan tentang kapitulasi sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah. Selanjutnya, pada 15 Agustus, golongan pemuda mendengar berita kekalahan Jepang dari radio BBC Inggris. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan maklumat yang berisi perintah bahwa pada 14 Februari 1938, Soekarno harus menjalani sisa masa pembuangannya ke Bengkulu. Kedatangan Soekarno telah diketahui oleh kaum pergerakan di Bengkulu, sehingga di sana ia tetap melanjutkan perjuangan. Semasa di pengasingan Bengkulu, 1938 sampai 1942, Bung Karno menulis 4 karya tonil, yaitu
Pada gambar ini adalah saat diawalinya RIS dengan pelantikan Presiden Soekarno sebagai Presiden RIS pada tahun 1949. Kemudian pada gambar berikutnya ada pengakuan kedaulatan di Belanda yang diwakili oleh Ratu Juliana dan juga Perdana Menteri Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Pada tanggal yang sama juga ada pengakuan kedaulatan di Jakarta yang diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, mewakili pemerintahan RIS, dan juga Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Loving yang mewakili Belanda. Nah, di ruangan ini terdapat berbagai penjelasan mengenai peristiwa yang dialami di Indonesia setelah masuknya tentara Jepang ke wilayah Indonesia, yaitu ketika Jepang mulai merasa terancam akibat serangan dari tentara sekutu, Jepang mulai menarik simpati dari masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan, yaitu dengan membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut Dokuritsu Junbi Chosakai, pada 1 Maret 1945. Nah, BPUPKI ini bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang menyangkut pembentukan Indonesia Merdeka. Sidang BPUPKI ini ada dua. Sidang pertama berhasil merumuskan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, dan sidang kedua berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Selanjutnya, ketika BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, diketuai oleh I.R. Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Badan ini dibentuk oleh Jepang pada 7 Agustus 1945. Oke, jadi segitu aja episode Nirmala Explore Jakarta di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya Nirmala Explore Jakarta. Dadah!